Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Delia Permana dengan NIM 21210063 dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari buku panduan yang telah saya buat mengenai media interaktif tentang materi teks iklan, poster, dan slogan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku panduan yang telah saya buat, yaitu mengenai materi tentang teks iklan, poster, dan slogan. Pertama, ini ada produk, media pembelajaran interaktif, teks iklan, poster, dan slogan. Jenis medianya, saya menggunakan jenis media Canva yang berisikan PowerPoint mengenai materi teks iklan tersebut. Deskripsi produk ini, yaitu media pembelajaran interaktif, adalah sebuah alat atau perangkat yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dengan melibatkan interaksi aktif antara pengguna dan media tersebut, termasuk dari guru ke siswanya. Lalu media ini disusun untuk memaparkan materi tentang teks iklan, poster, dan slogan. Tujuannya yaitu untuk membantu selama proses pembelajaran, salah satunya untuk pemaparan materi dari contohnya tersebut. Sedangkan media interaktif itu bertujuan untuk siswa agar lebih rileks setelah mengikuti pembelajaran dan dapat meningkatkan kembali rasa semangat belajarnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari media yang telah saya buat, yaitu kelebihannya yang pertama, untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, karena cenderung bisa lebih fokus dan termotivasi karena media ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan materi yang diajarkan. Lalu yang kedua, untuk memperkuat pemahaman siswa dalam belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan praktis. Yang ketiga, menyenangkan dengan gaya belajar siswa yang cenderung lebih aktif dengan adanya media pembelajaran interaktif. Yang keempat, penggunaan media interaktif secara tidak langsung mengasah keterampilan teknologi siswa. Hal ini juga dapat merangsang kreativitas mereka dalam memecahkan masalah dan menghasilkan karya-karya inovatif lainnya. Lalu yang selanjutnya ada fleksibilitas waktu dan tempat, sehingga siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka masing-masing. Yang terakhir ada dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi, karena beberapa media interaktif memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam grup, baik secara langsung maupun secara perform online. Adapun kekurangan dari media ini, itu ada 3 kekurangan. Yang pertama, keterbatasan dalam pengembangan kemampuan kognitif, karena media interaktif ini yang terlalu fokus pada hiburan dapat mengurangi fokus pada pengembangan kemampuan kognitif yang ada. Jika tidak dirancang dengan baik, media ini bisa mengarahkan perhatian siswa pada kesenangan semata dan bukan pada pemahaman yang mendalam tentang materinya tersebut. Lalu yang kedua, hampir penggunaan media interaktif berbasis teknologi. Maka dari itu, sarana prasarana juga harus mendukung dalam pelaksanaan media interaktifnya. Yang terakhir itu kurangnya dilengkapi dengan audio. Media yang telah saya buat itu kurang lengkapnya dengan tidak adanya audio visual. Karena jika media interaktif sudah berbasis audio visual, maka semakin menarik daya tarik siswa dalam menyimak dan memperhatikan materi. Yang selanjutnya, ini ada petunjuk dari buku panduan cara penggunaan media yang telah saya buat. Itu yang pertama, peserta didik membaca buku panduan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, setelah membaca buku panduan, peserta didik dapat memindai QR Code yang terdapat di dalam buku panduan. Kemudian QR Code yang pertama, peserta didik akan beralih ke PowerPoint yang membahas tentang teks iklan, poster, dan slogan, dan berisikan contoh di dalamnya juga. Tapi pada QR Code yang kedua, peserta didik akan beralih kepada media interaktif puzzle maker yang berupa teka-teki silang mengenai materi, teks iklan, poster, dan slogan. Selanjutnya, peserta didik menyimak materi yang disajikan hingga selesai, dan yang terakhir, peserta didik dapat menutupnya kembali. Nah, di halaman selanjutnya, ini ada QR Code yang dapat di-scan oleh peserta didik atau oleh siswa tersebut. Yang pertama, ini ada QR Code yang media PowerPoint, yaitu berisikan materi tentang teks iklan, poster, dan slogan. Nah, ini bentuk tampilan fisik dari buku saku panduan yang dapat digunakan oleh peserta didik. Pada halaman setiap halaman, ini dijelaskan dari deskripsi produk medianya, dijelaskan ada tujuan dan manfaat dari media yang digunakan, kelebihan dan kekurangan produk, dan ada petunjuk dari penggunaan buku saku panduan itu sendiri. Lalu pada halaman selanjutnya ada scan barcode yang dapat di-scan oleh peserta didik yang akan muncul pada halaman YouTube berupa media pembelajaran mengenai materi teks iklan, slogan, dan poster. Nah, jika sudah di-scan, maka peserta didik akan beralih ke halaman YouTube yang berisikan materi teks iklan, slogan, dan poster. Mungkin sekian isi dari buku panduan dan pemaparan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.